Yang pertama kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, penyebab yang pertama adalah al-istighalu bi'uyubil khalqi, yaitu mereka yang istighal sibuk bi'uyubil khalqi, dengan aib-aib, dengan cacat, dengan keburukan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan memang pekerjaan yang memang mengasihkan adalah bagaimana membicarakan seseorang, membicarakan aib orang lain atau aib saudara kita yang lain, maka katakan stop, karena ini bisa merusak amal soleh kita. Kemudian yang kedua kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, penyebab yang kedua yang menjadikan rusaknya amal soleh kita adalah wa qaswatul qalbi, kerasnya hati, tidak punya kepekaan. Tetangga ada yang sakit tidak dijenguk, tetangga ada yang kelaparan tidak dibantu, tetangga ada yang kesulitan, bodoh, masa bodoh. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka tanamkan atau tumbuhkan di dalam diri kita sekalian sebagai seorang muslim mukmin, dan Islam mengajarkan kepekaan. Islam itu bagaimana mengajarkan untuk bagaimana peka terhadap orang lain. Allah Subhanahu wa taala firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolonglah kalian pada perkara-perkara yang baik dan perkara-perkara yang bisa mendatangkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerasnya hati yang ada pada diri kita sekalian, maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, dekati anak yatim, usap kepalanya, kecup keningnya, berikan rizki yang ada pada diri kita untuk bagaimana mengangkat derajat anak-anak yatim. Dekati orang-orang lemah di sekitar kita, dekati nenek-nenek tua yang mungkin tidak ada kemampuan. Berikan harta kita kepada mereka, sebagian dari harta kita ada hak-hak mereka. Maka dengan demikian mudah-mudahan qaswatul qalbi, hati kita yang sudah mulai keras, maka mudah-mudahan dengan hal-hal demikian Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati-hati kita sekalian. Kemudian yang ketiga kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa hubbud dunya, terlalu berlebihan mencintai dunia. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang benar bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia dan seisinya dijadikan indah dalam pandangan-pandangan kita. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-14, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Kata Allah Subhanahu wa taala, zuyyina linas, dijadikan indah pada pandangan-pandangan manusia, hubbus syahawat, kecintaan kepada apa-apa yang mereka sangat inginkan. Apa itu? Dari wanita-wanita cantik, wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarah, harta yang banyak, minal dhahab, dari emas, wal fiddah, perak, dan lain sebagainya, yang itu adalah dzalika mata'ul hayatid dunya, kesenangan dunia. Dan itu semua bisa menjadi hijab untuk bagaimana kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi di sisi lain, harta dunia juga mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita gunakan untuk bagaimana fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dunia tergantung kita. Jadikan dunia di dalam genggaman kita, bukan di dalam hati kita. Sehingga ketika Allah ambil dunia yang ada pada diri kita, kita silahkan, kita legowo, kita lapang dada, tidak mudah mengeluh, dan insya Allah menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang keempat kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wakil